Halo teman-teman, on trip Jogja with Ipul Giovanni Bastian. Subscribe, like, dan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Oke teman-teman, hari ini kita bakal liburan ke Jogja ya. Oke, ini kita menuju ke stasiun Gubeng Baru ya. Itu berlokasi di Jalan Gubeng Masjid, Pasar Keling, Tambak Sari ya. Oh ya, stasiun ini tuh berbeda dengan stasiun Gubeng Lama ya. Karena stasiun Gubeng Lama itu cuman melayani kereta lokal dan ekonomi. Kalau yang Gubeng Baru ini dikhususkan untuk melayani penumpang kereta api jarak jauh, kelas bisnis, dan eksekutif. Nah, karena kemarin-kemarin aku ke Jogja sudah pernah naik eksekutif, kali ini tuh aku pengen nyoba yang kelas ekonomi gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, stasiun Gubeng Baru ini cukup terbilang sangat modern ya, karena selain tampilannya yang udah bersih, di beberapa stand juga sudah tersedia charging baterai ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi kalau handphonenya lagi drop. Oke, ini kereta aku sudah datang. Jadi let's go. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, ini kita nyampe di stasiun ini tepat di pukul 11 lebih 8 menit ya. Jadi cukup tepat waktu. Oke, setelah ini kita langsung menuju ke titik pertemuan di mana aku mau sewa motor. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jogja, nih aku sepilin salah satu jasa sewa motor yang recommended ya. Jadi kalian nantinya bisa nyobain juga. Oke, ini rute pertama kita yaitu Gudeg Sagan. Ini salah satu tempat kuliner gudeg basah legendaris dan sangat populer di Yogyakarta ya. Untuk lokasinya sendiri itu berada di Jalan Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes nomor 53 ya, Sleman, Yogyakarta ya. Berbeda dari tipe gudeg kering tradisional, Gudeg Sagan ini tuh terkenal dengan beberapa keunggulan, Rek. Katanya sih menggunakan asli bumbu rempah-rempah ya. Kemudian lokasi dan suasananya itu lebih berkonsep outdoor yang luas, bersih, juga nyaman gitu loh. Jadi kalian wajib deh kalau ke Jogja kesini ya. Oke, tanpa basa-basi karena udah masuk jam makan siang, yuk kita review seenak apa sih Gudeg Sagan ini. Memang benar ya, berbeda dari tipe gudeg kering tradisional, Gudeg Sagan ini terkenal dengan beberapa keunggulan. Selain cita rasa yang tidak terlalu manis, cenderung gurih asin, Gudeg Sagan ini juga menyajikan ayam kampung premium dengan pilihan lauk yang lengkap juga beragam, mulai dari telur, bebek pindang, juga tempe, hingga bagian ayam seperti dada, juga ceker yang super lembut. Buat kalian yang mampir ke Jogja, jangan lupa sempetin mampir ke Gudeg Sagan ini ya guys.
Baik teman-teman, karena hari ini panasnya sangat terik sekali dan kita juga sudah lepas makan siang, kita langsung saja menuju hotel kita. Nah, ini dia hotel kita. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan? Yaps, bener banget. Ini tuh Greenhouse Boutique Hotel Prawiro Taman ya, yang mana berlokasi di Jalan Kerlia nomor 629 Brontokusuman, Kecamatan Mergansan, Kota Yogyakarta. Menurut aku sih ini salah satu hotel yang the best banget untuk kita kunjungi kalau kita lagi main di Yogyakarta. Karena apa? Hotel itu tuh sangat populer ya, karena memiliki konsep desain hijau yang sangat unik, lengkap dengan perkebunan hidroponik di area rooftopnya kawan-kawan. Selain itu juga hotel ini tuh memiliki fasilitas utama seperti kolam renang, restoran hidroponik, juga fasilitas relaksasinya. Kemudian gak nyangka banget sih, di tengah sibuknya Jogja itu ada oase hijau ini. Begitu masuk ke Greenhouse Boutique Hotel ini, suasananya itu langsung berubah total guys. Yang paling juara adalah kolam renang ikonik ini dengan desainnya semi outdoor dan dikelilingi tanaman menjalar yang bikin adem banget. Hotel ini tuh benar-benar definisi estetik means nature. Nah, aku tuh nginap di sini tuh kurang lebih sekitar 3 hari 2 malam. Kenapa aku memilih lebih banyak menghabiskan waktu istirahatku di sini? Karena di hotel sini tuh hidden gem hijau di tengah Jogja ya. Jadi buat kalian yang cari hotel unik dengan konsep ramah lingkungan, hotel ini wajib masuk bucket list kalian guys. Paling suka sama area tengahnya yang adem banget. Cocok buat healing sejenak sehabis kita keliling kota Yogyakarta. Nah, cuma di Greenhouse Boutique Hotel Jogja ini kalian itu bisa ngerasain sepanjang koridor menuju kamar. Dindingnya tuh dipenuhi dengan tanaman hidroponik organik ya, yang dirawat langsung. Jadi udara di sini tuh bersih banget, bikin pikiran langsung adem. Konsep bangunannya itu industrial estetik ya, memadukan semen expose modern dengan kayu ramah lingkungan guys. Buat kalian pecinta konten estetik, setiap sudut hotel ini tuh benar-benar instagramer dan memanjakan mata. Jadi jangan lupa merapat ya guys, Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta. Oke teman-teman, baik, setelah ini mungkin kita bakal istirahat dulu sejenak untuk merelaksasi tubuh. Namun setelah ini kita akan langsung menuju ke rute selanjutnya. Nah ini kita udah nyampe di Pantai Sadranan ya. Itu tepatnya di The Roka Beach Bar. Ini tuh di sekitaran Kulon Progo, tepatnya di Jalan Pantai Selatan Jawa, Pule Gundus 2, Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Jaraknya itu sekitar 60 km ya dari pusat kota Yogyakarta. Jadi aku kesini tuh kurang lebih 1 jam 45 menit ya guys. The Roka Beach Bar ini tuh sebuah destinasi beach club populer itu yang kurang lebih mengusung nuansa ala Bali ya. Di kawasan Pantai Gandong, tempatnya di samping Pantai Sadranan Gunung Kidul.
Namun sayang guys, jadi pada saat aku kesini tuh Doroka Beach Bar-nya itu lagi tutup. Padahal di notif Google Maps-nya itu lagi buka. Jadi sambil kita mengisi waktu karena nggak bisa masuk di Doroka Beach Bar, kita jalan-jalan aja ke pantai yang cukup lumayan indah ya. Oke, tidak jauh dari pantai ini kita bergeser lagi ke destinasi wisata tebing pantai ya. Ini yang terbilang cukup baru dan sedang viral di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini tuh namanya On The Rock. Jadi cukup keren ya, karena ini tuh destinasi wisata di mana tempat wisata dan ocean front dining berkonsep ala Bali guys. Yang mana terletak di atas tebing karang alami Pantai Drini Gunung Kidul. Oke, ini masih sore guys, udah sore sih sebenarnya, tapi sinar matahari cukup terang ya. Oke, kita langsung aja ke loket. Kita akan menanyakan, oh ya, buat sekedar informasi ya. Jadi harga tiket masuk HTM-nya untuk Senin sampai Jumat itu 40.000 per orang. Sedang di weekend atau hari libur itu di 50.000 per orang guys. Tiket ini tuh juga bisa dipesan secara online melalui mitra resmi seperti Traveloka dan tiket.com. Juga di informasi ini disebutkan bahwa tempat ini juga bisa dipakai untuk acara wedding atau acara besar lainnya guys. Wow, cukup keren ya. Mungkin karena tempatnya yang cukup luas ya. Oke, sebelum masuk ini kita dipakein dulu sama gelang berupa tiket tadi. Kemudian dilakukan pengecekan agar informasinya kita tidak diperbolehkan untuk membawa minuman dari luar. Kemudian di sini juga ada peta dari On The Rock itu sendiri. Jadi ada informasi letak spot-spot yang bisa kalian tuju guys. Perjalanan menuju ke tempat yang aku tuju itu berada di posisi petaha ya. Jadi kita kudu menyusuri dinding-dinding batu yang terbilang cukup estetik ya, cukup bagus karena terlihat sangat natural sekali ya. Ini kebetulan aku datangnya di sekitar jam 4 sore ya, namun masih terlihat banyak sekali pengunjung wisatawan. Mereka masih berhiruk pikuk, jadi masih terbilang sangat ramai. Kemudian di sini juga ada stand pertama untuk kalian yang capek selepas berjalan tadi. Kalian bisa mampir untuk membeli minuman yang telah disediakan. Wow, cukup indah sekali guys, karena ini mungkin di ketinggian, kemudian view-nya juga laut, angin sepoi-sepoi, menambah estetik dari on the spot ini. Oh ya teman-teman, saran aja sih kalau dari aku, sebaiknya kalau kalian ada niatan untuk ke On The Rock ini, baiknya itu datang mungkin lebih siangan ya. Mungkin di sekitaran jam 11 siang atau jam 1 siang ya. Karena tempat ini tuh luas banget, jadi biar kalian tidak berburu-buru untuk mereview. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan hasil dari video kalian itu secara keseluruhan. Itu alangkah baiknya kalau kalian itu datang lebih awal di On The Rock ini guys.
teman-teman, ini sebelum kita menuju ke tempat spot yang ingin kita tuju, ini di bawahnya ini ada beberapa cafe yang cukup menawarkan menu yang cukup enak ya. Jadi kalian kalau kesini tuh nggak perlu takut kelaparan atau kehausan ya, karena di sini tuh sudah ada beberapa cafe yang support traveling kalian. Nah, ini nih yang kita tuju di On The Rock ini. Wow, keren banget guys. Oke teman-teman, baik, ini kita coba masuk ke dalam kafenya ya. Seperti apa sih di dalam kafe ini? Oh ya, di sini juga ada free rock water ya. Kalian cukup scan barcode ini, kemudian lakukan Google review dengan bintang 5, itu kalian udah dapat free mineral water ya. Cukup lumayan ya guys, karena perjalanan tadi dari bawah ke atas itu cukup makan tenaga. Jadi dapat free mineral water itu cukup efektif juga ya. Baik, di dalam sini tuh terlihat banyak batu yang tersusun dengan view luarnya itu cukup estetik banget. Keren banget ya guys. Jadi di bawah sini tuh juga ada stand yang untuk DJ bermain ya, seperti yang tadi diinfokan di awal tadi On The Rock tadi. Jadi cukup luas ya On The Rock bagian cafe ini guys, dengan beberapa tampilan makanan yang telah disediakan. Jadi cukup worth it lah untuk kita beristirahat, untuk mengisi tenaga kembali sebelum kita back to hotel. Oke ya teman-teman, sebelum aku balik ke hotel, ini aku mampir dulu untuk mengisi makan malam. Dan kebetulan sekali ini aku mampir di Sate Pak Pong 3, atau dikenal juga sebagai Sate Kelatak Pak Pong cabang 3 Sudimoro. Ini tuh berlokasi tepatnya di Jalan Imogiri Barat nomor 16, Timbul Harjo, Sewon, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana jam bukanya setiap hari pukul 9 sampai jam 10 malam. Sate Kelatak Pak Pong itu tuh kebetulan cabang 3 ya, cabang resmi dari kuliner sate kelatak legendaris Sate Kelatak Pak Pong asal Bantul, Yogyakarta. Ini aku lihat langsung secara langsung proses pembuatan sate kelatak, juga tengkleng ya. Jadi nanti aku mau pesan sate kelatak juga tengkleng guys. Kelihatannya dilihat dari olahan masakannya aja udah enak banget nih. Jadi buat teman-teman yang suka banget dengan sate dan kebetulan mampir di Jogja, mungkin sate Pak Pong ini bisa jadi rekomendasi kuliner santapan makan malam kalian. Oke teman-teman, ini pesananku tadi udah datang. Di sini aku pesan sate kelatak, juga aku pesen tengkleng. Kemudian minumnya ada jeruk hangat ya. Di sini sambalnya pakai sambal kecap. Juga aku makannya dengan nasi putih. Oke, langsung aja kita review ya. Jadi
Jadi aku bingung nih guys, aku mau nyoba yang gimana dulu ya. Aku mau ikut-ikutan sama seperti vlogger yang lainnya ya. Nyobain sate kelapa dulu tanpa nasi. Ini kan dia berkuah guys. Jadi aku rasa dulu. Gurih, dia nggak terlalu kental, jadi gulanya itu terasa halus, ringan gitu. Kita coba katanya. Empuk banget. Kita coba total di sambal kecap. Guys, nah itu tadi sate kelapanya kita udah rasain nih. Sekarang kita coba di menu tengkleng guys. Tengkleng ini kaki kambing muda kalau nggak salah ya. Mungkin kalau aku nggak salah ini kaki kambing muda ya. Jadi aku coba nyobain dulu. Lembut. Enak banget guys. Cobain pakai nasi ya. Wow, sambal kecapnya guys, pakai bawang. Jadi cara makannya itu kayak gini guys. Nah, cara makannya. Lima. Baik teman-teman, ini aku udah selesai makan. Aku lupa spill billnya ya guys. Jadi ini cuman habis 88.000 aja. Oke, kita lanjut ke next trip selanjutnya, yaitu kita masih di kawasan Yogyakarta, tepatnya di sekitaran Malioboro. Malam ini Malioboro lagi syahdu banget guys. Jalan Malioboro ini memang nggak pernah gagal bikin jatuh cinta. Lihat deh, perpaduan lampu kota, alunan musik angklung dari musisi jalanan, dan rahmanya orang-orang di sini bener-bener bikin suasana malam di Jogja makin magis. Gimana? Kangen Jogja kan? Buat kalian yang lagi rencanain liburan ke sini, wajib banget luangin waktu jalan santai di Malioboro. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, apa spot favorit kalian kalau ke sini. Setiap sudut Malioboro itu punya magnet tersendiri ya. Mulai dari alunan musik, musisi jalanan, deretan andong dan becak, sampai ramanya senyuman orang-orang di sini yang selalu bikin rindu. Sama halnya seperti ronde yang aku makan saat ini. Baik teman-teman, mungkin hari ini cukup untuk kita tutup dengan sajian ronde ini ya. Besok kita mulai lagi dengan trip selanjutnya, yaitu Tumpang Manore. Halo teman-teman, oke balik lagi ke trip selanjutnya ya. Seperti biasa yang tadi malam ku janjikan. Jadi kita sudah sampai di lokasi Tumpang Manore ya. Ini tadi kita berangkat di jam 4:30 subuh, sampai sini tuh jam 6:30 pagi ya.
Jadi perjalanan dari hotelku itu kita butuh perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam ke arah Kulon Progo ya. Jalurnya memang cukup menanjak dan berliku, tapi pemandangan bukit hijau di sepanjang jalan ini benar-benar bayar tuntas semua rasa lelah. Oh ya teman-teman, ini Tumpang Manore ini tiket masuknya 50.000 per orang. Tapi tenang aja, ini udah termasuk voucher makan dan minum yang bisa kita tukar di kafenya. Di sini juga ada wahana seru kayak kereta gantung elektrik buat kalian yang mau menguji adrenalin. Oh ya, mungkin dari teman-teman yang sekian banyak mungkin ada juga yang penasaran sih dengan apa sih Tumpang Manore itu. Nah, ini tuh sebenarnya restoran ikonik yang berbentuk heksagonal menyerupai tumpeng ya, yang terletak di puncak perbukitan Manore. Itu di Samigalu, Kabupaten Kulon Progo. Destinasi ini tuh sebenarnya sangat populer bagi vlogger karena menawarkan pemandangan 360 derajat di atas awan guys. Makanya ini kita datang untuk membuktikannya. Dan serunya lagi katanya tuh kalau kita udah di atas sini itu kita bisa ngelihat tampilan landscape matahari terbit sunrise yang menghadap langsung ke Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Sumbing. Asli keren banget. Pantas saja sih Tumpang Manore ini sering disebut juga dengan negeri di atas awan. Oke, setelah ini kita coba naik ke lebih atas lagi ya. Wah, baik teman-teman, ini kita udah naik lagi di atasnya ya. Gak heran tempat ini tuh viral banget. Berdiri di luar dek ruangan ini rasanya kayak lagi megang langit. Kalau kalian datang subuh, kalian bisa sarapan sambil ngelihat sunrise magis di antara Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing sekaligus. Kalian juga pasti nggak bakal percaya deh kalau tempat seindah ini tuh negeri di atas awan ini beneran ada di Kulon Progo. Bayangin aja kalian bangun subuh, kemudian membelah kabut perbukitan, lalu disambut kehangatan kopi dan sunrise pertama di antara puncak Merapi dan Merbabu. Semua itu cuman bisa kalian rasain di sini guys. Tempat terbaik untuk melarikan diri dari penatnya kerjaan, rek. Di sini waktu seolah berhenti dan kalian cuma bakal ditemani suara angin serta hamparan bukit hijau sejauh mata memandang. Matahari boleh tenggelam dan kabut perlahan turun, tapi keindahan Tumpang Manore bakal selalu membekas di ingatan. Tempat ini tuh benar-benar jadi pelarian sempurna dari penatnya rutinitas. Setiap sudut perbukitan Manore hari ini sukses bikin aku jatuh cinta lagi sama Jogja. Namun saatnya kita turun bukit membawa sejuta kenangan yang gak bakal terlupakan. Meninggalkan tempat seindah negeri di atas awan ini emang berat banget ya rasanya. Tapi pertualangan harus terus berlanjut.
terima kasih Manoreh untuk ketenangannya hari ini. Oke guys, mungkin sebentar lagi kita akan bertolak ke hotel kembali karena nanti sore kereta aku udah balik ke arah Surabaya. Di video ini tuh ada beberapa tempat lokasi yang aku nggak cantumin ya karena durasi juga. Salah satunya itu Gelato, kemudian beberapa tempat yang lainnya. Tapi aku yakin next di vlog berikutnya aku akan review semua kunjungan aku buat pendampingan atau rujukan kalian nantinya liburan ke Jogja. Oke guys. Manoreh, Yogyakarta. Bye-bye. Baik teman-teman, itu tadi sedikit ceritaku dari Jogja. Setiap sudut kota Jogja menyimpan kisah romantis yang selalu ingin disimpan di dalam hati. Tepat di bawah cahaya lampu malam, kota Jogja tercipta momen romantis yang sulit untuk dilupakan. Suasana senja di titik 0 km menjadi saksi bisu dalam menangkap kenangan manis bersama orang-orang terdekat. Selalu ada yang tersisa dari Jogja untukmu, rindu dan candu. Ceritaku tentang Jogja tak akan selesai dituliskan dalam sebuah buku sekalipun. Bagaimana dengan ceritamu? Ikuti terus liburan seru bareng aku. Dadah.